mengupas syirik di akhir zaman. Di sebuah majelis ilmu yang tenang, di bawah naungan pohon-pohon rindang, Kiai Hasan yang bijaksana memulai pengajian sorenya. Di hadapannya Fikri, seorang murid yang tekun, duduk dengan penuh perhatian, siap menyerap setiap untayan nasihat. Udara dipenuhi aroma melati dan ketenangan yang mendalam. Kiai Hasan menghela napas perlahan, matanya menerawang jauh seolah melihat masa depan. "Anakku Fikri," ujarnya dengan suara yang menenangkan namun penuh wibawa. "Kita hidup di akhir zaman, zaman yang penuh fitnah dan ujian. Salah satu ujian terbesar adalah syirik, yang seringkali datang dalam bentuk yang tak terduga." Fikri menunduk sejenak, merenungkan kata-kata gurunya. Ia tahu syirik adalah dosa terbesar, namun ia juga menyadari betapa licinnya ia bisa menyelinap dalam kehidupan sehari-hari. "Mohon bimbinganmu, Kiai," ucap Fikri, "agar kami tidak terjerumus ke dalamnya." Kiai Hasan mengangguk. Syirik secara sederhana adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain dalam hal ketuhanan. Bentuk yang paling jelas adalah menyembah berhala, patung, atau pohon keramat. Itu adalah syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Seperti yang dilakukan oleh kaum jahiliyah sebelum datangnya Rasulullah. Kiai, tanya Fikri, ingin memastikan pemahamannya. Atau seperti orang-orang yang masih percaya pada kekuatan benda-benda pusaka dan kuburan keramat? Betul sekali Fikri, jawab Kiai Hasan. Namun, syirik tidak hanya berhenti pada bentuk-bentuk yang kasat mata itu. Ada syirik yang lebih halus, yang seringkali tidak disadari, bahkan oleh orang-orang yang rajin beribadah. Inilah yang disebut syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Salah satu bentuk syirik khafi adalah riya. Lanjut Kiai Hasan, melakukan suatu amal kebaikan bukan semata-mata karena Allah, melainkan agar dilihat dan dipuji oleh manusia. Salatnya diperindah, sedekahnya diperbanyak, bukan untuk Allah, tapi untuk sanjungan. Fikri tampak merenung. Bahkan ada pula sum'ah, Kiai Hasan menambahkan, yaitu menceritakan amal kebaikan yang telah dilakukan agar didengar orang lain dan mendapatkan pujian. Kedua hal ini, riya dan sum'ah, merusak pahala amal dan bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam syirik. Fikri mengangguk perlahan, menyadari betapa seringnya ia mungkin tanpa sadar terjebak dalam perangkap riya atau sum'ah. Ia merasa ada beban di hatinya, sebuah keinginan untuk membersihkan niatnya. Kiai Hasan melanjutkan, syirik juga bisa bersemayam dalam niat dan ketergantungan kita. Ketika seseorang melakukan sesuatu bukan karena Allah, melainkan karena mengharapkan balasan duniawi semata, itu adalah syirik niat. Atau ketika ia lebih bergantung pada makhluk atau sebab-sebab duniawi daripada kepada Allah. Misalnya, percaya bahwa jimat tertentu akan membawa keberuntungan, atau bahwa seseorang bisa menyembuhkan penyakit tanpa kehendak Allah. Kiai Hasan memberi contoh. Fikri teringat beberapa cerita yang pernah ia dengar di masyarakat. Syirik juga bisa muncul dalam atribusi ilmu dan kekuasaan. Kiai Hasan menjelaskan, ketika seseorang percaya bahwa ada yang mengetahui hal gaib selain Allah, atau memiliki kekuasaan mutlak di luar kekuasaan Allah, maka ia telah terjerumus ke dalam syirik. Fikri mengangkat kepalanya, matanya berbinar dengan pemahaman. Jadi, percaya pada peramal, dukun, atau ramalan bintang adalah bentuk syirik, Kiai? Tanyanya, ingin memastikan. Tepat sekali Fikri. Kiai Hasan menegaskan, semua itu adalah bentuk syirik karena mengklaim mengetahui apa yang hanya diketahui Allah, atau mengklaim memiliki kekuatan yang hanya dimiliki Allah. Ilmu gaib dan kekuasaan mutlak hanyalah milik Allah semata. Bahkan dalam cinta dan ketaatan, syirik bisa menyelinap. Kiai Hasan melanjutkan, mencintai sesuatu atau seseorang melebihi cinta kita kepada Allah, atau menaati perintah manusia yang bertentangan dengan perintah Allah, itu juga termasuk syirik. Cinta yang berlebihan terhadap harta, jabatan, atau bahkan keluarga, jika sampai membuat kita melupakan kewajiban kepada Allah, itu adalah ujian yang berat. Kiai Hasan mengingatkan, ketaatan kepada makhluk tidak boleh melebihi ketaatan kepada Sang Pencipta.
Fikri menghela napas panjang, menyadari betapa luasnya cakupan syirik. Ia merasa seolah-olah tirai telah terangkat dari matanya, menunjukkan banyak hal yang sebelumnya ia anggap biasa. Lalu, bagaimana cara kita menjaga diri dari syirik, Kiai? Tanya Fikri dengan suara lirih. Rasanya begitu banyak celah bagi syirik untuk masuk. Kiai Hasan tersenyum. Kuncinya adalah tauhid yang murni, Fikri. Senantiasa mengesahkan Allah dalam segala hal. Niatkan semua amal hanya untuknya. Berdoalah hanya kepadanya. Bergantunglah hanya kepadanya. Dan selalu mohon ampunan jika merasa ada keraguan di hati. Ingatlah, Fikri, Allah Maha Pengampun bagi dosa-dosa selain syirik. Namun syirik adalah dosa yang tidak terampuni jika dibawa mati tanpa taubat. Semoga Allah melindungi kita semua dari segala bentuk syirik, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Kiai Hasan mengakhiri, menatap Fikri dengan penuh harap.